syarah kitab tauhid. Anda bisa lihat di bab yang ketiga tentang orang yang mewujudkan tauhid akan masuk surga tanpa hisab. Saya bawakan penjelasan Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah. Ini penting antum dengarkan semuanya, enggak ada di buku syarah akidah, ada di buku syarah kitab tauhid. Di bab man haqqaqa tauhid dakhala jannata bighairi hisab. Kata beliau begini, fa inna tahqiqa tauhid tahdhibuhu wa tasfiyatu min asy-syirk al-akbar wal asghar wa min al-bid'a al-qawliyah al-i'tiqadiyah wal bid'a al-fi'liyah al-amaliyah wa min al-ma'asi wa dhalika bi kamal al-ikhlas lillahi fil aqwali wal af'ali wal iradat wa bis salamati min asy-syirk al-akbar al-munaqidh li asli tauhid wa min asy-syirk al-asghar al-munafi li kamalihi wa bis salamati min al-bid'a wal ma'asi allati tuqaddiru tauhid wa tamna'u kamalahu wa tu'awwiquhu an husuli atharihi. Faman haqqaqa tauhidahu bi an imtala qalbuhu min al-imani wa tauhid wal ikhlas wa saddaqathu al-a'malu bi an inqadat li awamirillahi ta'i'atan munibatan mukhbitatan ila Allah wa lam yajrah dhalika bil israri ala syai'in min al-ma'asi fa hadha alladhi yadkhulu al-jannata bighairi hisabin wa yakunu min as-sabiqina ila dukhuliha wa ila tabawwu'i al-manazil minha wa min akhassi ma yadullu ala tahqiqihi kamalul qunuti lillahi wa quwwatu tawakkuli ala Allah bihaythu la yaltafitu al-qalbu ila al-makhluqin fi sya'nin min syu'unihi wa la yastashrifu ilayhim biqalbihi wa la yas'aluhum bilisani maqalihi aw halihi bal yakunu zahiruhu wa batinuhu wa aqwaluhu wa af'aluhu wa hubbuhu wa bughduhu wa jami'u ahwalihi kulluha maqsudan biha wajha Allah muttabi'an fiha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wan nasu fi hadzal maqamil 'azim darajat wa likulli darajatin mimma 'amilu wa laysa tahqiqu tauhid bitamanni wala bidda'awi al-khaliyati min al-haqa'iqi wala بالتحلي العاطلة ولا بالحلي العاطلة وإنما ذلك بما وقر في القلوب من عقائد الإيمان وحقائق الإحسان وصدقته الأخلاق الجميلة والأعمال الصالحة الجليلة فمن حقق التوحيد على هذا الوجه حصلت له جميع الفضائل المشار إليه في الباب السابق بأكملها والله أعلم. Kata Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah, fa inna tahqiqa tauhid, sesungguhnya mewujudkan tauhid. Apa perwujudan tauhid itu? Kita sudah mengucapkan kalimat tauhid, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Apa perwujudannya? Yaitu tahdhibu wa tasfiyatu minasyirkil akbar wal asghar. Kita wajib membersihkan tauhid kita ini dari syirik yang besar dan syirik yang kecil. Kita wajib mewujudkan tauhid ini dengan menjauhkan syirik yang besar dan syirik yang kecil. Wa minal bid'ah al-qawliyati al-i'tiqadiyah wal bid'ah al-fi'liyah al-amaliyah. Dan kita harus menjauhkan bid'ah-bid'ah yang bentuknya perkataan dan i'tiqad, keyakinan, dan bid'ah-bid'ah yang bentuknya perbuatan dan amalan. Wa minal ma'asi, dan kita juga wajib menjauhkan perbuatan maksiat. Wa dzalika, yang demikian, bikamal ikhlasi lillah, dengan kesempurnaan ikhlas hanya kepada Allah, fil aqwal, dalam perkataan, wal af'al, dalam perbuatan, wal iradat, dalam niat. Wa bis salamati min asyirkil akbar, dan kita harus selamat dari syirik yang besar, al munaqid, yang membatalkan pokoknya tauhid. Wal af'al, jadi kita wajib menjauhkan, kita harus selamat dari syirik yang besar, al munaqid, yang membatalkan pokoknya tauhid. Wa min asyirkil asghar, dan kita wajib juga membersihkan diri kita dari syirik yang kecil, al-munafi li kamalihi, yang menafikan kesempurnaan tauhid. Wa bis salamati minal bid'ah wal ma'asi allati tuqaddiru tauhid. Dan kita juga harus selamat dari bid'ah-bid'ah dan maksiat-maksiat yang mengotori tauhid dan mencegah kesempurnaan tauhid dan menghalangi dari mendapatkan athar dari tauhid ini. Artinya perhatikan di sini. Ini saya masukkan kepada yang pertama. Artinya mewujudkan tauhid dengan kita membersihkan diri kita dari syirik yang besar dan syirik yang kecil, dan juga dari perbuatan bid'ah.
Karena nggak sempurna tauhid kita kalau kita nggak ittiba kepada Nabi. Kalau kita masih melakukan perbuatan bid'ah, nggak sempurna tauhid kita kepada Allah. Makanya harus menjauhkan perbuatan bid'ah yang bentuknya perkataan, i'tiqad, keyakinan-keyakinan yang dilakukan oleh manusia ini. Artinya banyak sekali i'tiqad yang bid'ah-bid'ah yang dilakukan oleh manusia. Dan bid'ah-bid'ah fi'liyah, amaliyah, ini banyak lagi. Dan bid'ah-bid'ah yang bentuk i'tiqad, ini pembahasannya panjang ini. Nanti kita akan bahas di dalam syarah akidah nanti. Ahlussunnah wal Jamaah. Ya seperti perkataan Allah di mana-mana. Ini bid'ah dalam masalah i'tiqad, keyakinan. Mengatakan Al-Qur'an itu makhluk, enggak boleh. Ini i'tiqad, keyakinan. Bahwa Al-Qur'an kalamullah, ghairu makhluk. Al-Qur'an kalamullah, bukan makhluk. Atau keyakinan bahwa mayit itu kalau sudah dikubur bisa menjawab perkataan orang yang berdoa yang datang. Ini i'tiqad, keyakinan ini. Ini semua bid'ah-bid'ah yang ada, yang dilakukan oleh manusia. Dan bid'ah amalan, ini banyak amalan-amalan ini. Apakah bentuknya zikir, sholat, perayaan, dan yang lainnya, puasa dan yang lainnya yang bid'ah yang dilakukan oleh manusia. Kita harus bersihkan itu. Dan ini perlu perjuangan, Wa minal ma'asi, dan juga menjauhkan perbuatan dosa dan maksiat. Yaitu dengan kita menyempurnakan keikhlasan tauhid kita kepada Allah, baik perkataan, perbuatan, dan juga niat. Dan juga kita harus selamat dari syirik yang besar yang membatalkan pokoknya tauhid, dan kita harus selamat dari syirik yang kecil yang menafikan kesempurnaan tauhid, dan kita juga harus selamat dari bid'ah dan maksiat yang mengotori tauhid, yang mencegah kesempurnaan tauhid, wa tu'awiqu an usuli athari, dan juga menghalanginya dari mendapatkan pengaruh dari tauhid ini. Makanya kalau kita lihat banyak orang mengucapkan syahadat tidak berpengaruh syahadat itu dalam kehidupannya. Karena apa? Karena dia tidak menjauhkan ini. Apakah itu syirik besar atau syirik kecil atau bid'ah atau terus dalam berbuat maksiat, sehingga athar tauhid itu tidak timbul. Makanya harus menimbulkan athar tauhid ini. Tambah kuat iman kita, tambah kuat keyakinan kita, tambah yakin kita kepada Allah Taala. Maksudnya setiap kajian tentang tauhid bertambah iman kita kepada Allah, bertambah takwa kita kepada Allah, bertambah takut kita kepada Allah, bertambah dekat kita kepada Allah, bertambah tawakal kita kepada Allah, bertambah ketergantungan hati kita kepada Allah, bertambah itu. Maksudnya demikian. Dan tambah takut kepada perbuatan dosa dan maksiat, bukan tambah berani. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, barang siapa yang mewujudkan tauhid dengan penuh hatinya dengan iman, tauhid dan ikhlas, wa saddaqathul amal, dan dia buktikan dengan amal-amal saleh. Yaitu bagaimana bentuknya amal? Bukti tauhid ini dalam bentuk amal bagaimana? Yaitu bi an qadat li awamirillah. Dia tunduk, patuh, taslim kepada semua perintah Allah. Dia taat. Dia selalu bertaubat kepada Allah. Dia tunduk hanya kepada Allah. Walam yajrah dzalika bil israr ila syai'in ma'asi. Dan dia tidak merusak tauhidnya dia, ketaatannya dia dengan terus-menerus dalam perbuatan dosa dan maksiat. Kalau sekali dia berbuat maksiat sebagai manusia dia taubat wajar, tapi terus-menerus israr nggak boleh. Maka orang yang dia tunduk, patuh, taat kepada Allah dan taat kepada Rasulullah dan menjauhkan dosa dan maksiat, maka ini kata Syekh As-Sa'di, fa hadzal ladzi yadkhul jannata bighairi hisab. Ini orang yang masuk surga tanpa hisab. Dan termasuk orang-orang yang masuk ke surga yang pertama kali, wa yakunu minas sabiqina ila dukhuliha, dan termasuk orang-orang yang pertama kali masuk ke dalam surga, wa ila tabawu'il manazil minha, dan termasuk orang yang pertama kali menempati surga. Ini yang kedua. Sekarang kita masuk yang ketiga. Wa min akhassi ma yadullu ala tahqiqihi, dan termasuk yang paling khusus yang menunjukkan tentang perwujudan tauhid, realisasi tauhid ini, yang ketiga ini, yaitu kamalul qunuti lillah, kesempurnaan ketaatan dia kepada Allah, kesempurnaan ketaatan dia kepada Allah. Wa quwwatut tawakkuli 'ala Allah, dan kuatnya tawakal dia kepada Allah, bihaitsu, di mana ia la yaltafitul qalbu
hatinya tidak condong ilal makhlukin, kepada makhluk, fi sya'nin min syu'unihi, dalam semua urusannya. Wala yastashrifu ilaihim biqalbihi, dan dia tidak mengharapkan sesuatu dengan hatinya kepada mereka. Wala yas'alum bilisani maqali wa au halihi, dan dia tidak minta kepada mereka baik dengan lisannya, perkataannya, au hali, atau keadaannya. Bal yakunu zahiruhu wa batinuhu wa aqwaluhu wa afaluhu wa hubbuhu wa bughduhu wa jami'u hawali kulluha maqsudan biha wajhallah muttabi'an fi Rasulullah SAW. Bahkan zahirnya, batinnya, perkataannya, perbuatannya, cintanya, bencinya, dan semua keadaannya, semua ditujukan untuk mengharapkan wajah Allah. Dan dia mengikuti padanya Rasulullah SAW. Wan nasu fi hadzal maqamil azimi darajat, dan manusia pada kedudukan yang tinggi ini, yang agung ini, mempunyai tingkatan-tingkatan. Wa likullin darajatun mimma amilu, dan bagi manusia mempunyai tingkatan dari apa yang mereka amalkan. Perhatikan yang ketiga ini. Yang ketiga ini yang paling khusus menunjukkan tentang perwujudan tauhid. Yang pertama disebutkan di sini kamal qunut, sempurnanya ketaatan dia kepada Allah. Taat dia terus kepada Allah, terus menerus taat. Artinya dia mengerjakan ketaatan itu bukan musiman. Banyak manusia taat musiman. Kalau lagi musim ini taat, lagi musim maksiat dia. Taatnya musiman. Ini nggak boleh dalam Islam. Taat itu harus terus, ibadah terus. Kalau lagi musim ngaji dia. Lagi nggak ngaji. Lama berbulan-bulan nggak datang dia. Jadi ibadahnya musiman. Ini nggak benar dalam Islam. Baik itu nuntut ilmunya, baik zikirnya, sholatnya. Kalau lagi benar dia nih sholat di masjid. Kalau nggak benar, nggak pernah sholat berjamaah di masjid. Musiman, nggak benar seperti ini. Orang itu harus qanit terus, langgang dalam ibadah. Ahabbul a'mali ilallahi adwamu wa in qalla. Amal yang paling cinta Allah yang dawam, yang kontinu, meskipun sedikit. Terus. Jadi kamul qunut. Bab Nabi Ibrahim itu sempurna ketaatan kepada Allah. Terus. Dan ibadah kepada Allah terus. Enggak lihat waktu, enggak lihat musim, tidak, terus beribadah kepada Allah. Sampai kapan? Sampai meninggal. Allah menyuruh Nabi Muhammad SAW, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin, beribadah kepada Allah sampai datangnya apa? Al-yakin, keyakinan. Kemudian kuatnya tawakal kepada Allah. Jadi kuatnya tawakal dia kepada Allah. Yang kedua ini kuat tawakal. Tawakal ini termasuk syarat iman. Wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Kepada Allah akan tawakal jika kalian orang beriman. Kepada Allah akan tawakal jika kalian orang beriman. Tawakal, bagaimana bentuknya tawakalnya dia kepada Allah? Untuk perhatikan di sini. La yaltifu qalbu ila makhluqin fi syai'in min syu'ni. Artinya hati itu tidak condong kepada makhluk dalam semua urusannya. Wala yastashrifu ilaihim biqalbi, enggak mengharap kepada mereka. Jadi hati ini tidak mengharap sesuatu kepada makhluk, tidak bergantung kepada makhluk, tidak mengharap sesuatu kepada makhluk. Antum ingat itu, bahwa orang yang mengharap kepada manusia pasti akan kecewa. Dan orang yang mengharap kepada Allah tidak akan kecewa. Orang yang mengharap kepada manusia pasti akan kecewa. Tapi orang yang mengharap kepada Allah tidak akan kecewa. Jadi jangan sekali-kali kita mengharap pada manusia, tidak. Hidup ini harapnya kepada Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau ya Allah kami beribadah, hanya kepada Engkau ya Allah kami mohon pertolongan. Apakah dia orang awam? Apakah dia penuntut ilmu? Apalagi dia sebagai seorang dai, apalagi dia seorang ulama. Jangan mengharap sesuatu dari manusia. Ketika dia menyampaikan ilmu, ketika dia ngajar, ketika dia dakwah, jangan mengharapkan sesuatu dari manusia. Tawakalnya dia hanya kepada Allah, mengharapnya hanya kepada Allah, tidak kepada manusia. Ini yang harus kita kuatkan ini, yang seperti ini. Ini banyak orang masih mengharap sesuatu kepada manusia. Sampai masalah yang kecil yang dia bisa cari, makanan, masih mengharap pada manusia. Kadang ngaji, pengen dapat makanan, pengen dapat sesuatu hadiah. Kalau dibilang pengajian ada hadiah, semua berbondong-bondong datang. Ini masalah yang hina. Masalah dunia ini nggak ada arti apa-apa sama sekali, lebih jelek daripada bangkai kambing. Mengharapkan uang, mengharapkan sesuatu, jangan. Orang yang beriman itu mengharapkannya kepada Allah.
Ini baru dia bertauhid kepada Allah. Tidak mengharap sesuatu. Antum lihat Nabi Muhammad SAW nggak mengharap sesuatu dari manusia, tidak, sama sekali. Para sahabat tidak mengharap sesuatu dari manusia, sama sekali. Sampai mereka lapar nggak minta-minta pada manusia, karena hukumnya haram dalam Islam minta-minta itu. Haram. Karena kuatnya dia tawakal kepada Allah Taala. Ini enggak mengharap sesuatu dari manusia, mengharapkan uang dari manusia, nggak boleh dalam Islam seperti ini. Kemudian wala yas'alukum, tidak minta bilisani maqali, dengan lisannya minta sesuatu, nggak boleh dalam Islam. Atau hali atau keadaannya sengaja ditunjukkan manusia dengan bajunya yang compang-camping, atau sengaja dia mau dakwah jalan kaki supaya dibelikan motor, atau yang lainnya. Dia tunjukkan kepada manusia tentang kehinaan dirinya supaya dia dibantu oleh manusia. Dalam Islam nggak boleh seperti itu. Kita punya izzah, jangan mengharapkan sesuatu dari manusia. Ini tauhid, ini bicara soal tauhid. Contoh kita Nabi Muhammad SAW, nggak minta sesuatu kepada manusia. Sahabat sampai mereka lapar, di antara mereka ada yang jatuh, pingsan. Sudah lapar dia, darurat boleh dia minta, tapi nggak mau. Sampai diinjak oleh sahabat yang lain. Takutnya ayan, saya tidak ayan, saya lapar dari pagi belum makan. Seperti itu para sahabat, tidak mengharapkan. Ini sekarang kalau manusia minta, permen minta, ini minta, itu semua minta. Nggak boleh dalam Islam. Kita kerja dengan jerih payah kita sendiri, jangan mengharapkan sesuatu dari manusia. Ini Islam mengajarkan demikian. Kalau anak minta sama orang tua boleh, istri minta sama suami boleh. Ini hukum syar'i, nggak ada masalah. Tapi kita minta pada manusia, seorang guru minta pada muridnya, murid minta pada guru, nggak boleh dalam Islam, nggak boleh. Yang diajarkan ilmu itu paling manfaat dari semua yang ada. Ilmu ini lebih utama dari harta, lebih dari 30 keutamaan ilmu ini. Makanya antum bersyukur, orang kasih uang 1 juta dengan orang kasih ilmu, ya lebih manfaat ilmu. Orang kasih uang 10 juta dengan ilmu yang diajarkan Quran Sunnah Fahmi Salaf, lebih manfaat ilmu dari semua yang ada. Karena ilmu manfaat buat dia sekarang, buat yang akan datang, buat istrinya, buat anaknya, buat cucunya, dan buat dia di akhirat nanti. Sedangkan uang sekarang ini, sekarang dibelanjakan habis. Itu harus kita pahami itu. Ini tauhid, ini bicara soal tauhid. Nggak boleh kita mengharap. Ini kan banyak manusia mengharap. Mau dakwah, mau ngajar, ini ada duitnya apa enggak ini? Ada sesuatu apa enggak ini? Enggak boleh dalam Islam seperti itu. Enggak boleh. Sama sekali enggak boleh. Kita harus betul-betul mengharap hanya kepada Allah. Ikhlas kepada Allah dan jujur dalam menyampaikan kebenaran ini. Jadi tidak, hatinya enggak condong kepada makhluk dalam semua urusannya. Tidak mengharap, tidak minta dengan lisannya kepada manusia, tidak. Kadang-kadang dia enggak minta tapi dengan bahasa isyarat. Tetap aja minta, intinya nggak boleh dalam Islam. Atau wah jam ini bagus nih, gitu. Dengan kalimat itu si guru, si murid paham, oh berarti ustadz pengen jam ini. Itu HP kamu bagus ya, gitu. Itu bahasa isyarat. Tapi hatinya jelas minta, nggak boleh mengharap pada manusia, tidak boleh. Ini agama yang harus kita pegang. Ini yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Makanya punya izzah mereka. Mereka nggak punya apa-apa, tapi mulia di sisi Allah SWT. Mulia mereka, dan dijamin mereka dengan sorga. Bahkan zahirnya, batinnya, perkataannya, perbuatannya, cinta dan bencinya, semua keadaannya ditujukan hanya mengharapkan wajah Allah dan mengikuti Rasulullah SAW. Dan di sini memang manusia bertingkat-tingkat, tapi kita harus berusaha seperti itu. Kalau antum sebagai talibul ilm, penuntut ilmu, antum berusaha bagaimana untuk mencapai derajat ini, derajat yang tinggi. Harus berusaha, jangan mengharap sesuatu dari manusia. Kemudian yang keempat, yang terakhir, walaysa tahqiqu tauhid bitamanni, bukannya mewujudkan tauhid dengan angan-angan, bukan juga dengan pengakuan-pengakuan yang kosong dari hakikat, wala bid'awi al-khaliyati min al-haqa'iq, bukan. Wala bil hulil atila, bukan dengan perhiasan yang kosong, bukan. Wa innama dzalika bima waqara fil qulubi min aqaidil iman wa haqa'iqil ihsan. Tapi perwujudan tauhid itu, realisasi tauhid itu dengan apa yang tertanam dalam hati dari akidah iman, hakikat ihsan, wa saddaqathul akhlaqul jamilah, dibuktikan dengan akhlak yang mulia. Makanya kita harus terus nanti dalam kajian tauhid ini kita harus bahas juga tentang akhlak, karena penting akhlak ini. Karena banyak orang nggak punya rasa malu, kayak tadi minta-minta nggak punya rasa malu. Malu ini akhlak yang besar, malu akhlak yang besar. Karena baik Nabi mengatakan,
Inna likulli dinin khuluqa wa khuluqul Islam al-haya. Setiap agama punya akhlak Islam yang paling mulia masalah malu. Banyak orang nggak punya malu. Sebentar minta sama orang, sebentar ini minta sama orang. Ini nggak punya rasa malu. Malu tuh akhlak yang mulia. Kita nggak boleh minta-minta pada manusia. Tunjukkan izzah kita. Bahkan Nabi menyebutkan dalam hadis, kata Nabi SAW, wa'lam anna syarafal mu'min qiyamu bil lail wa izzahu istighna'un nas, kata Nabi. Ketahuilah bahwa kemuliaan seorang mukmin dengan dia bangun tengah malam. Dia bangun tengah malam untuk tahajud, bangun ya. Dan kemuliaan seorang mukmin, kata Nabi, dengan tidak dia minta-minta pada manusia. Dia merasa cukup dengan apa yang Allah berikan. Puas, qanaah dia dan tidak mengharapkan sesuatu dari manusia. Itu orang yang mulia, kata Rasulullah SAW. Kemudian wasaddaqatul akhlaqul jamila wal a'malus salihah al jalila. Dibuktikan dengan akhlak yang mulia, dibuktikan dengan amal-amal yang mulia juga, amal-amal saleh yang mulia. Ya, ini tentang tauhid. Bagaimana realisasi tauhid? Kalau kita sudah mengucapkan 2 kalimat syahadat, harus kita wujudkan. Kita belajar terus, kita pahami dan kita amalkan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.